Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Pagi GKP Jemaat Depok, Jumat 24 Oktober 2025. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh kasih dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah yang terindah, yaitu kehidupan yang baru. Sebelum kami menapaki hari-hari kami, ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadikan kekuatan dalam setiap langkah dan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman yang diterima oleh Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Oma, opa, bapak, ibu, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini bertema Hari PBB, Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari PBB atau Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah peringatan tahunan yang jatuh pada tanggal 24 Oktober. Tanggal ini dipilih karena menandakan berlakunya Piagam PBB pada tahun 1945. Yang juga merupakan dokumen pendirian organisasi tersebut, menjadi dasar resmi berdirinya PBB sebagai simbol harapan perdamaian dan kerjasama global. PBB memang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua yang berakhir sebagai harapan baru untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di antara negara-negara di dunia ini. Ya, kehadiran PBB bagi sebagian orang bisa menjadi salah satu perwujudan nubuatan Nabi Yesaya sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, yang dinubuatkan bahwa akan tiba saatnya bangsa-bangsa akan bersatu untuk berduyun-duyun belajar hukum dan jalan-jalan Tuhan demi mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Allah akan menjadi guru
dan firman-Nya akan menjadi standar keadilan yang diberlakukan secara global. Dikatakan bahwa manusia tidak akan belajar lagi tentang perang. Pedang akan ditempa menjadi mata bajak dan tombak menjadi pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa lain, yang menandakan berakhir dari permusuhan dan dimulainya gaya hidup kasih. Dan memang hal itulah yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Namun, sayangnya setelah pandemi belakangan ini, peperangan besar masih terjadi di antara beberapa bangsa di bagian belahan dunia ini. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah nubuatan Nabi Yesaya masih akan terwujud? Memang PBB bukan sepenuhnya menjadi alat penggenapan janji Tuhan. Namun, percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya menciptakan kedamaian bagi dunia ini. Kelak pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, baru akan tercipta kedamaian yang sesungguhnya. Untuk itu kita diajak untuk tetap teguh beriman dan menolak jalan kejahatan, serta memilih untuk berjalan dalam terang Tuhan, hidup dalam kasih, dan berkomitmen padanya. Bersama PBB kita diajak untuk melihat ke masa depan dengan penuh harapan, mempelajari jalan Tuhan, dan berkomitmen mewujudkan perdamaian dan keadilan di dunia ini, yang menjadikan arah dan semangat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Mari kita wujudkan perdamaian dan keadilan mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita merayakan Hari Perdamaian PBB hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, melalui kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa, biarlah boleh terjadi perdamaian dan keadilan di setiap negara dan bangsa. Namun kami menyadari ya Tuhan, masih terjadi ketidakadilan dan peperangan di mana-mana. Kami mohon Tuhan mau turut campur tangan dalam setiap keputusan musyawarah di PBB, agar juga dapat diimplementasikan, dinyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauhkan dari penjajahan, namun kami rindu untuk perdamaian dunia ini. Karena kami menyadari ya Tuhan, dari konflik dan peperangan yang terjadi, banyak sekali penderitaan yang dialami. Kami rindu perdamaian, kami rindu keadilan. Biarlah itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai bagian bangsa di dunia ini. Mulai kami wujudkan dalam kehidupan kami, dalam lingkup kami terkecil, di keluarga, di jemaat, di masyarakat. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat memasuki hari yang baru dan beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.